Inilah kenapa kalian harus jauhi kebun durian di malam hari. Kebun durian yang tampak biasa saja di siang hari bisa berubah menjadi tempat yang sangat menakutkan begitu malam tiba. Banyak orang yang tidak percaya dengan cerita-cerita seram yang beredar. Namun mereka yang pernah mengalami sendiri pasti tidak akan pernah melupakan pengalaman tersebut. Percaya deh, di sebuah desa kecil tersembunyi di balik kebun durian tua, ada sebuah cerita yang sudah lama beredar di kalangan penduduk setempat. Desa ini mungkin terlihat tenang dan damai di siang hari, namun begitu malam tiba, suasana berubah drastis. Penduduk desa seringkali mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan misterius di sekitar kebun durian tersebut. Ada cerita yang dibisikkan orang-orang. Cerita ini sudah ada sejak lama, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap kali ada yang mencoba untuk mengungkap kebenaran di balik cerita ini, mereka selalu kembali dengan wajah pucat dan mata yang penuh ketakutan. Mereka yang berani menceritakan pengalaman mereka seringkali diabaikan atau dianggap berbohong. Namun, cerita ini tetap hidup di kalangan penduduk desa. Kisah tentang pocong berkepala hitam. Pocong ini bukanlah pocong biasa. Kepalanya yang hitam dan matanya yang tajam membuatnya terlihat sangat menakutkan. Banyak yang percaya bahwa pocong ini adalah arwah penasaran yang tidak bisa tenang karena kematian yang tidak wajar. Setiap kali pocong ini muncul, selalu ada perasaan dingin yang menyelimuti udara, membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa sangat tidak nyaman. Suatu malam, di bawah sinar bulan pucat, suasana di kebun durian itu terasa sangat mencekam. Angin berhembus pelan membawa aroma durian yang khas. Namun, di balik aroma itu ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Malam itu, tidak ada yang berani keluar rumah, kecuali seorang pemuda yang penasaran dengan cerita-cerita seram yang beredar. Seorang pemuda bernama Arif berani masuk ke kebun itu, ingin membuktikan rumor itu bohong. Arif adalah seorang pemuda yang dikenal pemberani dan tidak mudah percaya dengan cerita-cerita seram. Dia selalu berpikir bahwa semua itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, malam itu, dia memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos belaka. Ingin membuktikan rumor itu bohong. Dengan langkah yang mantap, Arif memasuki kebun durian itu. Dia membawa senter kecil untuk menerangi jalannya. Setiap langkah yang diambilnya, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit rasa takut yang mulai muncul. Dia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan terus berjalan. Saat dia berjalan di antara barisan pohon durian, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Pohon-pohon durian itu tampak lebih besar dan lebih menyeramkan di malam hari. Daun-daunnya bergoyang pelan, seolah-olah ada yang mengawasi setiap langkahnya. Arif mencoba untuk tetap tenang dan terus berjalan, namun perasaan aneh itu semakin kuat. Udara semakin dingin, dan kesunyian mencekam menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, dia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Arif berhenti sejenak dan mendengarkan. Tidak ada suara apapun, hanya kesunyian yang mencekam. Dia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya saja. Namun, perasaan itu tidak hilang, malah semakin kuat. Arif mendengar suara ger rustling pelan. Dia berbalik, dan di sana berdiri pocong berkepala hitam, tak bergerak. Mata hitamnya menatap tajam ke arahnya. Arif merasa darahnya membeku. Dia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap pocong itu dengan mata yang penuh ketakutan. Pocong itu tidak bergerak, hanya menatap Arif dengan mata yang tajam dan penuh dendam. Dan di sana berdiri pocong berkepala hitam, tak bergerak. Mata hitamnya menatap tajam ke arahnya. Arif merasa seluruh tubuhnya kaku. Dia mencoba untuk bergerak, namun kakinya terasa sangat berat. Pocong itu mulai mendekat, dan setiap langkah yang diambilnya membuat Arif semakin ketakutan. Dia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Arif! Siapa di situ? Suaranya terdengar gemetar dan penuh ketakutan. Dia berharap bahwa itu hanyalah imajinasinya saja, namun pocong itu tetap berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang penuh dendam. Arif merasa jantungnya berdebar kencang dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hantu! Suara rendah, menakutkan. Pergi, sekarang! Jantungnya berdebar kencang. Arif mundur terhuyung, tapi kakinya terasa berat seperti tiang. Pocong melayang mendekat. Keberadaannya menyesakkan. Arif merasa seperti ada beban berat yang menekan dadanya. Dia mencoba untuk bergerak, namun kakinya terasa sangat berat. Pocong itu semakin mendekat, dan Arif merasa napasnya semakin sesak.
tapi kakinya terasa berat seperti tiang. Pocong melayang mendekat, keberadaannya menyesakkan. Arif merasa seperti ada beban berat yang menekan dadanya. Dia mencoba untuk bergerak, namun kakinya terasa sangat berat. Pocong itu semakin mendekat, dan Arif merasa napasnya semakin sesak. Dia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Arif, aku tidak bermaksud mengganggu. Suaranya terdengar gemetar dan penuh ketakutan. Dia berharap bahwa pocong itu akan mengerti dan membiarkannya pergi. Namun, pocong itu tetap mendekat, dan Arif merasa semakin ketakutan. Dia merasa seperti ada beban berat yang menekan dadanya. Dia mencoba untuk bergerak, namun kakinya terasa sangat berat. Har penuh dendam, tempat ini bukan untuk orang hidup. Suaranya terdengar penuh dendam dan menakutkan. Arif merasa jantungnya berdebar kencang, dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pocong itu semakin mendekat, dan Arif merasa napasnya semakin sesak. Dia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Dengan jeritan terakhir yang membekukan darah, Arif merasa seluruh tubuhnya kaku. Dia mencoba untuk bergerak, namun kakinya terasa sangat berat. Pocong itu semakin mendekat, dan Arif merasa napasnya semakin sesak. Dia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Dengan jeritan terakhir yang membekukan darah, Arif lari dari kebun itu. Arif lari dari kebun itu. Tak pernah lagi bicara tentang apa yang dilihatnya. Tapi legendanya tetap hidup, sebagai peringatan mengerikan untuk menjauhi kebun durian setelah gelap. Arif tidak pernah menceritakan apa yang dilihatnya malam itu. Dia hanya bisa mengingat dengan jelas mata tajam pocong itu yang menatapnya dengan penuh dendam. Setiap kali dia melewati kebun durian itu, dia selalu merasa ada yang mengawasinya. Tak pernah lagi bicara tentang apa yang dilihatnya. Tapi legendanya tetap hidup, sebagai peringatan mengerikan untuk menjauhi kebun durian setelah gelap. Cerita tentang pocong berkepala hitam ini terus hidup di kalangan penduduk desa. Setiap kali ada yang mencoba untuk mengungkap kebenaran di balik cerita ini, mereka selalu kembali dengan wajah pucat dan mata yang penuh ketakutan. Mereka yang berani menceritakan pengalaman mereka seringkali diabaikan atau dianggap berbohong. Namun cerita ini tetap hidup di kalangan penduduk desa, sebagai peringatan mengerikan untuk menjauhi kebun durian setelah gelap. Kebun durian yang tampak biasa saja di siang hari, bisa berubah menjadi tempat yang sangat menakutkan begitu malam tiba. Banyak orang yang tidak percaya dengan cerita-cerita seram yang beredar. Namun mereka yang pernah mengalami sendiri, pasti tidak akan pernah melupakan pengalaman tersebut. Jadi, jika kalian berani, cobalah untuk mengunjungi kebun durian itu di malam hari. Namun, ingatlah ada sesuatu yang menunggu di sana, Fihan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Like dan subscribe untuk bantu kami membangun channel cerita seram ini. Dengan dukungan kalian, kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita seram yang menarik dan menegangkan. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seram terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita seram berikutnya.